Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya ayat 31. Subhanallah. Sangat dalam ya Ustadz. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Saya akan membacakan, sudah ada beberapa chat di sini. Ya, sebelumnya mungkin ada teman-teman kalau memang mau bertanya langsung dengan Ustadz, dipersilakan untuk raise hand. Ya, silakan yang mau bertanya langsung. Ada? Belum ada ya? Ya, saya bacakan dari chat ya Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu Yanti Sukardi. Ustadz izin bertanya. Ini chatnya jalan. Ustadz izin bertanya terkait menjaga pandangan, bagaimana dengan fenomena maraknya medsos saat ini, di mana banyak wanita yang memampang foto selfie dirinya, tentu mengganggu gotul basar para pengguna medsos. Apakah sebaiknya seorang muslimah tidak memposting gambar dirinya di medsos? Bagaimana tuntunan Islam dalam hal ini, utamanya bagi anak-anak remaja kita? Itu Ustadz pertanyaan. Ya, memang secara umum nih ya, adab medsos itu tidak lepas daripada hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti bahwa kualitas keislaman seseorang itu baik, ya, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Apakah penggunaannya, ya, maka dia harus selektif. Ini kalau saya sering buka lagi, ini manfaatnya ada enggak? Ya. Kalau enggak ada harus ditinggalkan. Yang nge-share apa saja juga harus ditimbang, diukur oleh hadis tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Ini yang saya share nambah ilmunya pembacanya enggak? Penggunanya enggak? Ini yang saya share ini menambah imannya enggak? Ini membuat orang lebih takut kepada Allah enggak? Dan seterusnya. Ya, karena kalau tidak demikian, maka berarti kita ya terjerumus dalam kondisi yang ya su'il Islam, berarti kondisi ya keislaman yang tidak baik. Ya. Namanya akhirnya jatuh kepada fuduliyat. Ya. Pada hal-hal yang tidak memberi manfaat. Ya. Tidak beri manfaat aja tidak boleh, apalagi membahayakan. Ya. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah memampang ya, foto sendiri. Ya. Ya. Maka harus dipikirkan. Ya. Ini foto saya ini saya share ini apa ya manfaatnya? Ya. Memang kalau orang nggak tahu wajah saya, jadi rugi dunia, apalagi akhirat. Enggak. Kalau pikir-pikir enggak, udah tinggalkan. Ya. Ya. Apalagi memampang kemesraan antara dirinya dengan suaminya. Ini semakin sangat tidak imani ya kalau mau masih diperdebatkan misalnya ya. Dari mana letak dosanya ini ya, udahlah ya. Kita pakai ukuran keimanan saja, ini pasti tidak memberi manfaat buat kehidupan ya, buat kehidupan umat ya. Ya. Maka dalam surat Al-Ahzab dikatakan ya, wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun. Ya. Tidaklah ya,
siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, jangan berbuat sesuatu yang memancing orang yang kebetulan imannya lemah, hatinya lagi kurang sehat, ya, sehingga ya, walaupun cuma ya tampilan wanita berjilbab, senyum-senyum misalnya, ya, itu mungkin bagi sebagian orang bodoh amat, tapi bagi orang tertentu yang mungkin lemah imannya, yang mungkin hatinya lagi sakit, itu bisa menjadi ya merusak pikirannya, ya. Terlebih yang lebih dahsyat dari itu, ya. Sebenarnya seperti itu, ya, pandangan secara umum, ya, adat kita di dalam bermedsos agar ya, ibaratnya bagi sebagian orang medsos itu menghasilkan uang, ya, maka bagi orang beriman medsos harus bisa menghasilkan pahala, ya. Karena yang diposting adalah sesuatu yang meningkatkan iman, mengingatkan hari akhirat, ya, menambah ilmu, ya. Bisa ini bukan orang berilmu bisa begitu, oke lah. Kalau nggak bisa kopas aja lah, ya. Kopas dari sini ini bagus, ya. Nggak bisa bikin sendiri, ya. Insya Allah itu juga memberi manfaat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Ufti Yanita. Mohon pencerahannya Ustadz, ingin menjadi pribadi yang kontributif dalam mensolehkan orang lain, tapi di masa pandemi ini terasa ada halangan, tidak bisa bergerak mengunjungi objek dakwah. Apa kiat-kiat yang bisa dilakukan Ustadz, karena belum tentu semua orang punya gadget dan yang bisa jadi sarana dakwah di era pandemi. Iya, tentu niat ibu dalam hal ini sudah dicatat oleh Allah. Karena pandemi ini kan bukan kemauan kita. Pandemi ini adalah musibah yang tentunya terjadi seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kebiasaan kita dulu sebelum pandemi gimana? Sebelum pandemi sudah biasa mengajarkan ilmu, berkontribusi kepada kehidupan masyarakat, ya, dan seterusnya. Karena pandemi semuanya terhenti misalnya, maka apa yang biasa dia lakukan sebelum pandemi itu akan terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah hadis yang mengatakan manfaatkan peluang-peluangmu sebaik-baiknya. Ini khamsan qabla khamsin, ya. Ya, kalau lagi sehat ayo maksimal, karena kalau lagi sakit nanti pahala tetap mengalir. Lagi banyak waktu luang manfaatkan. Waktu masih kaya, ya, manfaatkan dan seterusnya. Ya, adapun dalam kondisi ya terbatas seperti ini memang ya Allah alam apa ya, saya nggak kepikir, ya. Bertemu juga bahaya, ya, apalagi saat-saat seperti ini katanya ya tingkat bahayanya lebih meningkat lagi, ya. Hampir tidak ada lain kecuali ya kita mengasah diri lebih serius, ya, menambah ilmu lebih serius, ya, menambah iman lebih serius, dengan harapan ya, pastinya kan berakhir kan, sehingga ketika kondisi normal kita sudah banyak membekali diri lebih serius, sehingga insya Allah bobot kontribusinya akan lebih besar. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz.
Lanjut ya Ustadz ya, pertanyaan Ya, berikut. lanjut. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ukti Siti Maryam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya untuk yasnaun, yaf'alun, ya'malun tadi sudah Ustadz jelaskan. Lalu bagaimana dengan yaksibun? Karena keempat kata ini terjemahnya hampir sama Ustadz. Yaksibun. Iya, ya. Jadi sebetulnya mirip dengan ya'malun ya, ya'malun ya. Cuma di yaksibun ini kenapa ada perbedaan pengucapan karena ada kasabat, ada maktasabat ya. Ya. Ada kasabat dan maktasabat. Kasabat itu untuk perbuatan baik, iktasabat untuk perbuatan yang jelek. Kalau ya'malun kan dua-duanya bisa jelek bisa baik ya. Maka ya'malun baik perbuatan jelek perbuatan jahat ya. Ya. Bahkan ada yaqtarifun ya. Ini kalau mau dibahas memang jadi panjang ya. Yaqtarifun ya. Yaqtarifun ini ya perbuatan yang saking sering dilakukannya sehingga memancing orang lain untuk mengikuti jejaknya. Makanya di hadis dikatakan apa wa an aqtarifa ya, su'an au ajrahu ila muslim ya. Ya Allah, aku berlindung dari sebuah perbuatan yang membuat orang jadi niruin saya ya. Atau saya berlindung saya malah ngajak orang ya. Kalau ibu baca surat Asy-Syura ada yaqtarifun. Itu juga untuk perbuatan ya. Hampir semuanya berbuat semua ya. Tinggal spesifikasinya aja ya. Ya seperti itulah kasabat ya. Hampir sama dengan amilat tapi maka sahabat aidikum wa ya'fu an katsir. Allahu a'lam. Baik Ustadz, lanjut ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan agak out topic ya Ustadz. Pertanyaan dari Mbak Cahyani. Assalamualaikum Ustadz, izin maaf. Ini agak sedikit out of topic. Kenapa seorang hafiz Quran bisa tergoda melakukan kemaksiatan? Ada yang zina, ada yang menipu, ada juga yang bersahabat dengan jin. Itu Ustadz pertanyaannya. Ya, kalau soal mengapa ini, kalau mengapanya dalam arti sebuah keheranan, ya ini sama saja seperti mengapa seorang dokter kok sakit gitu ya. Seharusnya dokter yang lebih tahu kesehatan yang sakit dong. Ada seorang atlet yang saya kenal baik, ya, sakit-sakitan juga ya. Penyakit ini, penyakit padahal dia pernah menjadi perenang sampai tingkat Asian Games ya. Perenang udah hebat ya renangnya, tapi keluhannya banyak banget ya. Ada yang atlet silat misalnya ya. Ininya juga keluhan kesehatannya banyak banget ya. Seharusnya atlet mah sehat, olahraganya udah kuat banget ya. Jadi kalau soal nanya kenapa dalam arti sebuah keheranan ya sebetulnya kewajaran saja ya. Yang namanya manusia tetap manusia, bukan berarti kalau sudah dokter nggak bakalan sakit, berarti kalau sudah atlet nggak bakalan banyak keluhan. Bukan berarti ya sama. Berarti kalau orang itu jadi hafal Quran, jadi nggak bakalan bermaksiat ya. Ya nggak mungkin juga ya. Nah, itu kalau sekedar tinjauan kemanusiaan.
Tapi kalau lebih dalam lagi, kalau ditinjau dari kondisi apalah sebut ya tinjauan keimanan misalnya, ya, maka ya bisa wajar lah, ya. Walaupun dia hafid, tapi ketika dia tidak memanfaatkan kehafitannya untuk membina keimanannya, ya sama seperti orang yang punya HP tapi susah dihubungi. Kenapa? HP-nya disimpan mulu. Orang yang punya televisi tapi nggak tahu perkembangan berita, ya kenapa? TV-nya nggak pernah di-setel. Ya. Sama seperti itu. Ya. Itu dokter kok bisa sakit paru-paru? Ya wajar, dokternya ternyata merokok mulu. Ya. Ya. Itu ya, berarti ada sesuatu yang salah. Ya. 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 Kemudian ya juga tidak boleh membuat kita pesimis, ya. Jangan ada istilahnya, wah itu hafid aja begitu, ya. Wah itu yang katanya udah tarbiyah begitu, ya nggak boleh juga seperti itu, ya. Kenapa? Ya, karena kasus-kasus seperti ini silahkan disurvei, ya. Kalau mau silahkan disurvei. Ya. Kejadian seperti ini adalah tetap lebih kecil jumlahnya daripada yang berhasil, ya. Orang karena kehafitannya jadi lebih soleh, jadi lebih kontributif, jadi lebih ini tuh jumlahnya lebih banyak daripada yang pengecualian ini. Nah, ini sama seperti hadits di Arba'in yang mengatakan sesungguhnya seseorang bisa saja dia melakukan kegiatan-kegiatan atau amal-amal ahlul jannah sehingga menjelang kematiannya dia melakukan amal ahli neraka, masuk neraka. Sebaliknya, betapa banyak orang yang berbuat dengan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Menjelang kematiannya dia berbuat amal ahli surga, masuklah surga. Ini juga sebuah peristiwa yang jarang walaupun ada, ya. Sehingga kita tidak bisa mengandalkannya, ya. Udahlah nggak usah soleh-soleh karena nggak ada gunanya toh kalau mau sudah ahli neraka nanti juga ahli neraka juga. Atau sebaliknya, ya nggak apa-apa udah berbuat ahli neraka, ntar kalau mau ahli surga nanti di akhir juga masuk surga. Nggak bisa juga seperti itu. Manusia harus berusaha dulu, ya berusaha dulu. Begitu juga kejadian seperti ini harus membuat kita mengevaluasi diri. Dia aja yang begitu bisa melakukan seperti itu, apalagi saya yang bukan hafid misalnya. Syukur-syukur diketahui kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Jadi tidak untuk dilecehkan, tidak untuk dijelekkan, ya, tapi ambillah pelajaran. Ya. Kan nggak rugi juga kita kalau gara-gara orang lain berbuat salah, tapi karena kita kemudian membanggakan diri, akhirnya kita jatuh dalam kemaksiatan yang lain. Akhirnya mengungkapkan sebuah kebanggaan, saya nggak hafid aja nggak begitu, ya. Jadilah kesalahan orang lain tapi menjerumuskan, ya. Bahkan dalam hal ini ada tinjauan setannya katanya, ya. Setan yang menggoda seseorang yang sudah berilmu itu beda dengan setan yang menggoda orang yang dengan ilmu ya, masih menengah atau bawah, ya. Jadi kenapa beda? Ya berarti menunjukkan adanya nanti apresiasi yang beda, ya. Apresiasi seorang hafid dengan enggak pasti beda. Kenapa? Ya, karena seorang hafid itu dinilai telah berhasil menghadapi, ya,
setan yang lebih tinggi. Ya. Wallahu alam. Pertandaannya kan jangan-jangan setannya juga hafid juga sehingga dia tahu celah-celahnya. Ya. Ya, kalau seorang ulama, setannya juga yang ulama juga. Ya. Sehingga setan tahu kelemahan orang ini di mana. Ya. Baik, wallahu alam. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Masih bisa Ustadz? Ya, sekali lagi. Satu lagi ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan. Apakah balasan seseorang yang mencintai seseorang yang namun berusaha agar tidak terjatuh maksiat sampai akhir hayatnya? Balasan. Apakah balasan seseorang yang mencintai seseorang namun berusaha agar tidak terjatuh maksiat sampai akhir hayatnya? Apakah dosa atau bagaimana gitu Ustaz? Ya, kan dikatakan man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, ya. Barang siapa yang ada niat melakukan sebuah kejahatan tapi dia cegah agar tidak terjadi, keinginan tetap terjadi, ya. Maka ya, dalam setiap pencegahannya Allah mencatat satu pahala. Dan begitulah kalau ketika berulang-ulang dia selalu mencegahnya, maka akan sangat banyak dia mendapat pahala dari pencegahan dirinya yang semata-mata dia lakukan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada taat kepada hawa nafsu. Ya. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah. Semoga pencerahannya buat kita ya, khususnya ayat 31 ini. Subhanallah, penjelasannya luar biasa Ustaz. 30 ya kita masih. 31 ya. 30 ya, mohon maaf. Oke Ustaz, mungkin untuk menambah keberkahan dan juga kita tutup saja Ustaz acara ini dengan doa. Mohon Ustaz menutupnya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الثبات اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.